said that I would. She said that. Selamat malam teman-teman. Hari ini saya mau ngobrol sedikit, ngelanjutin yang kemarin tentang lockdown. Tadi saya lihat juga di beberapa tempat mall-mall sudah mulai buka ya. Jadi bagus banget gitu loh. Jepang itu membuat sistem di mana mereka mengendalikan penyebaran corona ini bertahap gitu. Jadi dan mereka juga sangat dengan negaranya itu sangat nurut gitu ya. Jadi semua kalau misalnya suruh libur ya libur gitu. Dan saya lihat tadi udah mulai dibuka mulai hari ini udah mulai dibuka, tapi dibatasi hanya sampai jam 8 malam tadi bukanya. Dan kemudian saya rasa juga kalau pemerintah yang baik itu juga akan memikirkan kesejahteraan aspek bisnisnya ya. Jadi pemerintah juga pasti melihat kerugian-kerugian yang akan didapatkan oleh pebisnis ketika melakukan lockdown tersebut ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa ya coronavirus ini sudah memakan banyak korban dan kita juga tahu gitu loh betapa bahayanya ketika coronavirus ini tanpa pengendalian, terutama dari negara government ya. Cuman itu aja sih sebenarnya. Sama menurut saya sih ya, kalau setiap orang itu aktif untuk melaporkan dirinya ke rumah sakit, ke fasilitas-fasilitas kesehatan, itu juga akan mengurangi penularan corona gitu. Jadi ketika ada gejala yang demam sedikit, mereka diwajibkan untuk ke fasilitas kesehatan gitu ya. Seriusnya pemerintah di sini untuk mengendalikan penyebaran virus corona. Mereka juga sangat respect ya terhadap masyarakatnya yang terkena dampak virus ini. Jadi mereka melakukan support ya, seperti dari sisi keuangan juga mereka memberikan support. Dan mereka juga kita lihat di tempat-tempat umum selalu disediakan hand sanitizer. Ya, terus juga kita lihat bahwa di rumah sakit di sini tuh selalu standby, selalu ada tempat khusus untuk menangani virus corona tersebut. Jadi tidak disentralkan di satu tempat, tidak seperti itu. Tapi di setiap rumah sakit itu memang disediakan tempat khusus untuk pasien dengan coronavirus gitu ya. Karena pada penelitian yang terakhir yang diberitakan di media, virus corona ini tidak menimbulkan gejala hanya pada saluran pernafasan gitu. Jadi virus corona ini juga ada yang beberapa orang yang tidak muncul gejala, tapi ketika dia mengalami sakit yang lain seperti sakit perut atau sakit yang sistem yang lain, maka dites virus coronanya positif gitu. Jadi tidak melulu hanya di saluran pernafasan saja gitu ya. Dan kemudian saya lihat juga bagaimana pengendalian virus corona di sini dari community-nya, pemerintahnya tadi saya sudah katakan bahwa pemerintahnya sangat aware gitu ya. Terus kemudian dari masyarakatnya juga sangat mematuhi perintah-perintahnya dari pemerintah. Instruksi pemerintah. Dan kemudian dari pelaku bisnis juga mereka benar-benar menghormati apa yang dihimbaukan pemerintah, suruh libur dari hari sekian sampai hari sekian juga mereka meliburkan diri, dan buktinya tadi juga mereka sudah kembali beraktivitas secara normal karena life must go on gitu, dan bisnis juga harus tetap dijalankan gitu. Ya kita berharap sih ya secepatnya virus corona ini ditemukan vaksinnya gitu. Tapi pada kenyataannya sebelum ditemukan vaksin pun sudah memakan banyak korban dan menyebar ke semua negara. Jadi ya memang ya udah gitu loh, mau diapain lagi. Tapi kan kejadian seperti ini juga tidak hanya saat ini. Jadi beberapa ratus tahun yang lalu saya pernah baca buku juga, memang terjadi pandemi seperti ini gitu. Jadi kayak siklus ya. Cuman kalau untuk corona ini memang ya banyak sekali yang terkena gitu loh, dan ya sayang banget gitu kan. Ya bukan hanya di Asia saja.
Dan kita juga lihat bahwa orang yang terkena virus corona itu akan mengalami suatu penyakit yang bukannya susah disembuhkan sih. Memang mudah sekali untuk disembuhkan bagi orang-orang yang sehat, tetapi untuk orang-orang yang punya resiko tinggi seperti lansia atau orang wanita hamil, ya mereka akan sulit disembuhkan gitu. Jadi ya harap berhati-hati karena wabah ini belum selesai, dan kita juga harus bersyukur bahwa masih diberikan kesehatan. Dan mari kita bergandengan tangan untuk memajukan bangsa kita, karena kalau bukan kita sendiri, siapa lagi yang akan peduli dengan nasib bangsa kita. Kita bangsa yang besar, kita sangat berbeda-beda dan sangat luas, jadi ya sebaiknya kita saling bersatu. Ya oke, sampai di sini ngobrol ringannya, kita sambung next time. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke, bye-bye.